Perbedaan antara sedulur sejati dan sedulur papat ya. Sedulur sejati adanya itu mulai dari pertemuan sperma ayah dan ovum ibu itu loh Mas. Menjadikan daya hidup. Ya. Kemudian menjadikan segumpal darah itu sudah daya hidup kan. Lah, ya itu sudah merupakan daya hidup yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Itulah dikatakan daya hidup. Ya. Berkembang itu daya hidup itu. Berwujud cahaya putih dan cahaya kuning. Itu sedulur sejati. Kalau sedulur papat itu ya adanya ya setelah sedulur sejati berada di dalam kawah, kemudian ari-ari ada di dalam ya ada di dalam ari-ari ya, ada di dalam darah bayi tadi itu dan ada dalam pusar. Itu sedulur papat Mas. Ya. Jadi berbeda Mas ya, berbeda. Berbeda antara sedulur sejati dan sedulur papat. Jadi yang dikatakan sedulur sejati itu yang mana merupakan daya hidup mulai dari pertemuan sperma ibu, bapak dan ibu. Itu menjadi daya hidup. Itu sudah ada sedulur sejati. Nah, kemudian setelah ada roh yang 4 bulan, kemudian ada darah yang berputar, ya kan, di dalam peredaran darah raga ini bayi, kemudian ada pusar yang merupakan penyambung daripada ari-ari masuk ke dalam jasad, lah itu baru ada sedulur papat. Ya, itu berbedanya. Nah, makanya kita ini berkawul sedulur sejati. Karena ini yang dua ini di kehidupan dunia ini. Jadi kalau di dalam kandungan ada alam purwo, kan, dikatakan purwo, kemudian di dunia ada madya. Nah, kalau akhir dalam wasono. Ini dua ini yang berfungsi Mas. Dua ini. Jadi yang kawah itu kan kakang kita. Itu yang bertugas melindungi kita, menjaga kita, memberikan ilham-ilham kita ya tentang ketuhanan. Kemudian ari-ari juga yang di dalam alam kandungan itu menjadi penyalur sari-sari makanan ibu dari susu ibu ke pusar ini kan. Nah, ini yang di dunia ini bertugas mencari jalan rezeki. Nah, itu. Nah, ini pun juga berlanjut ke nanti ke alam wasono. Nek wong Islam ngarani munkar nakir. Nek nang donya ki dari raqib atid lho Mas. Dua-dua Mas. Raqib atid, alam kubur munkar nakir, alam akhirat ridwan malik. Itu sebenarnya siapa? Kawah sama ari-ari itu. Sesuai dengan tugas dan fungsinya dan alamnya, tempatnya. Jadi cuma dua itu aja. Tapi zatnya sama. Raqib atid, munkar nakir, ridwan malik itu zatnya sama. Tuh, perbedaannya di situ. Ya, perbedaannya sedulur jati dan sedulur papat. Nah, jadi kawah sama ari-ari. Kalau kawah itu karena lahir duluan, maka diarani disebut kakang. Yang ari-ari karena lahir belakang setelah jabang bayi, maka diarani adik. Jadi adi hari-hari. Kakang kawah, adi hari-hari. Itu sedulur sejati. Maka jika belum sambung, maka sambungkan. Sambungkan. Biar apa kan gitu? Biar menjadi jalan keselamatan selama-lamanya. Jalan kebahagiaan selama-lamanya. Biar bisa menjaga kita selama-lamanya. Itu
kakang kawah dan adi hari-hari. Jadi kalau di Islamnya dipecah dalam arti bagaimana sesuai tugasnya, Mas. Diarani rokib dan atid karena tugasnya rokib dan atid. Bukan namanya rokib, atid itu datnya, nama datnya bukan. Tapi zat itu bersifat rokib dan atid. Itu pensifatan. Pun juga di alam kubur, nanti munkar dan nangkir. Itu juga gitu, sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi munkar dan nangkir. Kemudian Ridwan dan Malik. Jadi yang ada ya cuma dua itu aja. Datnya sama. Cuma namanya berbeda, misalkan kok saya jadi kepala desa ya jadi kepala desa. Kalau saya jadi camat ya jadi camat namanya. Saya jadi bupati ya jadi bupati namanya. Tapi datnya siapa? Tetap Cahyo ini. Datnya tetap sama. Tapi karena tugasnya berbeda-beda maka namanya berbeda-beda atau gelarnya. Kan gitu. Ono sultan, ono raja, ono tumenggung, patih sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tuh, ya. Jadi bagaimana kita bisa sambung? Maka sambungkan biar kita senantiasa tahu jalan rezeki kita. Kemudian kita diberi ilham-ilham kerohanian. Itu tugas daripada kawah dan ari-ari. Ya. Di situ ya. Selama-lamanya loh Mas itu. Jadi nanti di alam dunia ini, kemudian di alam kubur, di alam akhirat. Diarani selawase. Ya, tidak putus itu. Mulanya Gus Dur bilang kan gini, menyampaikan, ojo terpisah roh lan sukmoni. Lah itu. Ya kan? Tembangan Gus Dur kan. Ya kan? Ora pisah roh lan sukmone. Roh itu diri kita, sukmone ya itu tadi. Sukmo yang menjaga tadi, kawah sama hari-hari itu tidak terpisah, bersatu semua. Ungkul nyuwiji marang Gusti. Di situ. Ya. Jadi diingat alam purwa madya wasana. Senantiasa sedulur kita itu senantiasa bertugas baik menjaga diri, memberikan pengetahuan dan mencari jalan rezeki. Maka kita harus sambungkan. Karena kita gak sambung Mas sekarang ini. Hanya pikir saja yang itu. Kalau kita sambung enak. Akan diberi ilham-ilham kerohanian, akan diberi jalan-jalan rezeki kita. Gitu. Ya. Itu orang Jawa. Pakemnya orang Jawa. Jelas Mas ya? Apakah harus disambungkan? Iya, karena dengan sambung itu nanti sadar. Nah kalau orang Jawa kan begitu. Yang nggak sambung kan orang-orang yang nggak melajari Mas. Nah kalau orang Jawa kan banyak yang pelajari. Bagaimana cara sambung dengan sedulure dhewe. Kan gitu. Ya, kalau bisa sambung. Itu kawruh Jawa harus sambung memang. Mempercaya dan disambungkan. Kalau nggak disambungkan gara-gara nggak percaya, karena ada kitab-kitab agama kan, agama samawi, baik Hindu, Buddha, Kristen, Islam, itu kan agama samawi yang kurang mempelajari tentang sedulur dewe. Kalau sedulur dewe ini kan adanya di Jawa, spiritual Jawa yang harus disambungkan terhadap diri kita sebagai jalan spiritual dan jalan kebahagiaan dan kesejahteraan. Mulyo selamat raharjo. Gitu. Ya. Udah ya. Makasih ya.